Opera Cina merupakan bentuk seni pertunjukan yang kaya akan sejarah dan budaya, memadukan berbagai elemen seperti musik, tari, dan akrobatik dan drama. Opera Beijing ini, yang berasal dari opera tradisional Anhui, mengadopsi lagu, musik, dan teknik penampilan dari opera Kun dan opera Xinjiang, serta menerapkan cerita-cerita rakyat dalam perkembangannya. Hal ini menghasilkan opera yang kaya akan musik dan penampilan, kostum yang berwarna-warni, dan koreografi yang luar biasa menarik perhatian. Kisah-kisah dalam opera Cina selalu penuh dengan pelajaran dan nasihat. Ceritanya beragam, mulai dari kegagahan para pahlawan dan golongan bangsawan hingga percintaan abadi. Kebanyakan tema yang disampaikan adalah kebijaksanaan, kesetiaan, cinta, dan nasionalisme. Opera Cina merupakan bentuk seni pertunjukan yang menarik dan kaya, yang menggabungkan berbagai elemen seni untuk menghasilkan sebuah pertunjukan yang memikat. Opera ini memiliki sejarah yang kaya dan budaya serta mendalam, dan menyampaikan pesan-pesan moral yang penting. Sejarah opera Tiongkok. Opera Tiongkok memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak ribuan tahun lalu. Yang pertama, awal mula dinasti Qin 221 sampai 206 sebelum Masehi. Berawal dari lembah Sungai Kuning dengan elemen musik, drama, dan tarian sederhana. Kemudian dinasti Tang 712 sampai 755 Masehi. Kaisar Kuanzong mendirikan kelompok seni Pearl Garden, menjadikan opera hiburan istana. Yang kedua, dinasti Yuan 1279 sampai 1368. Penggunaan bahasa sehari-hari menggantikan bahasa klasik, membuat opera lebih populer di masyarakat. Kemudian peran tradisional, Sheng menjadi peran laki-laki, Tan peran perempuan, awalnya diperankan laki-laki, kemudian Hua karakter bercorak wajah, dan Chow karakter badut komedi. Kemudian jenis-jenis opera Tiongkok. Opera Beijing atau Peking Opera, sejarah dimulai tahun 1790, berkembang menjadi seni dominan di Tiongkok. Ciri khasnya plot rumit, tata rias mencolok, kostum indah, dan gaya vokal khas. Temanya konflik politik, pertempuran, dan sejarah. Kemudian sejarah opera Shanghai, Huchu Opera. Sejarahnya bermulai dari lagu rakyat di Sungai Huangpu, berkembang pada era 1920 sampai 1930. Ciri khasnya dialek Shanghai, tata rias dan kostum minimalis. Kemudian opera Shangqi, Xinjiang Opera. Sejarah opera tertua di dinasti Qin, populer di Shanxi dan Gansu. Ciri khas repertoar luas, efek khusus, tema perlawanan dan kesetiaan. Opera Cina merupakan salah satu bentuk seni pertunjukan yang kaya akan sejarah dan budaya, menggabungkan berbagai elemen seperti musik, tari, akrobat, dan drama. Pelaku menonjolkan karakter dengan mengenakan pakaian tradisional dan solekan khas selama pertunjukannya. Cerita yang disampaikan sering mengandung pesan moral sambil menghibur. Musik dan gaya persembahan yang diwariskan secara turun-temurun menjadikan opera Cina sangat unik. Opera Beijing berasal dari opera tradisional Anhui serta mengadopsi lagu, musik, dan teknik penampilan dari opera Kun dan opera Xinjiang, dan juga menyerap cerita-cerita rakyat pada perkembangannya, sehingga menghasilkan sebuah opera yang sangat kaya musik dan penampilan. Mereka terkenal dengan kostum yang berwarna-warni dan hiasan wajah yang mencolok, koreografinya yang luar biasa, menarik perhatian. Pertunjukan ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai sejarah dan moral. Kisah-kisahnya selalu penuh dengan pelajaran dan nasihat. Opera Cina memiliki banyak cerita, mulai dari kegagahan para pahlawan dan golongan bangsawan hingga percintaan abadi. Kebanyakan tema penyampaiannya adalah kebijakan, kesetiaan, cinta, dan nasionalisme. Opera Cina dengan kekayaan karakternya mencerminkan nilai-nilai tradisional Tiongkok seperti keberanian, kesetiaan, kebijaksanaan, dan cinta. Tokoh-tokoh ini dibagi ke dalam berbagai kategori berdasarkan peran dan karakter mereka, seperti Sheng itu laki-laki, Tan itu perempuan,
Chou itu komedi, dan Hua itu wajah yang dilukis. Setiap kategori memiliki subkategori yang lebih spesifik, seperti Lao Sheng itu artinya tokoh yang dewasa dan berpengalaman, Xiao Sheng itu tokoh muda dan romantis, Wu Sheng itu tokoh ahli bela diri, Qing Yi itu tokoh wanita anggun dan bijaksana, Hua Tan itu tokoh gadis muda dan ceria, Tao Matan itu tokoh ahli bela diri perempuan, Wen Chou itu tokoh komedi cerdas, Wu Chou itu ahli bela diri yang lucu, dan Hua Lian itu tokoh dengan wajah yang dilukis yang memiliki karakter kuat. Warna kostum dalam opera Cina juga memiliki banyak simbolis, seperti merah untuk keberanian, ungu untuk kebijaksanaan, hitam untuk ketegasan, kuning untuk kekuatan, serta emas dan perak untuk kekuatan magis. Tokoh-tokoh yang terkenal dalam opera Cina meliputi Guan Yu, Shuo Baochai, Lin Taiyu, dan Sun Wukong, yang masing-masing memiliki nilai-nilai tradisional dan memikat penonton dengan cerita, musik, dan penampilan yang memukau. Cerita dan tema dalam opera Cina. Opera Cina yang telah berkembang selama berabad-abad merupakan salah satu bentuk seni tradisional Tiongkok yang mencerminkan nilai-nilai budaya, sejarah, dan filosofi masyarakatnya. Cerita-cerita yang dibawakan dalam opera Cina seringkali berakar pada mitos, sejarah, literatur klasik, dan kehidupan sehari-harinya. Tema-tema dalam opera Cina menggambarkan berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari cinta dan pengorbanan hingga konflik dan moralitas. Cerita dalam opera Cina yang pertama ada yang berasal dari sastra klasik, contohnya seperti kisah perang, strategi, dan loyalitas di masa dinasti Han. Lalu yang kedua ada sejarah dan legenda. Seperti misalnya legenda Mulan, kisah seorang wanita yang menyamar sebagai pria untuk menggantikan ayahnya dalam peperangan. Yang ketiga ada kehidupan sehari-hari. Cerita yang menggambarkan kehidupan masyarakat biasa seperti pedagang, petani, atau keluarga sering disampaikan dalam bentuk komedi atau drama ringan. Lalu ada tema dalam opera Cina. Yang pertama ada moralitas dan keadilan. Opera Cina sering mengangkat tema keadilan di mana tokoh utama melawan ketidakadilan untuk menegakkan kebenaran. Contohnya adalah cerita tentang hakim legendaris Pao Cheng yang dikenal karena keadilannya. Lalu yang kedua ada cinta dan pengorbanan. Banyak cerita berfokus pada kisah cinta yang penuh pengorbanan seperti pasangan yang rela berpisah demi kebaikan bersama atau cinta yang melampaui batas-batas sosial. Yang ketiga ada kesetiaan dan loyalitas. Kesetiaan pada keluarga, negara, atau pemimpin adalah nilai penting yang sering digambarkan seperti dalam kisah Guan Yu, seorang jenderal yang terkenal karena loyalitasnya. Yang keempat ada keberanian dan pengabdian. Tema ini sering diangkat dalam cerita-cerita kepahlawanan yang menggambarkan perjuangan tokoh melawan musuh atau tantangan besar demi tujuan mulia. Yang kelima ada konflik antar takdir dan pilihan. Opera Cina seringkali mengeksplorasi hubungan antar takdir yang tidak dapat dihindari dan keputusan manusia, menampakkan dilema moral dan filosofis. Teknik dan gaya dalam pertunjukan opera Cina. Ada penggunaan pantomim dan gerakan tubuh. Yang pertama, ekspresi wajah yang ekspresif. Aktor opera Cina sangat terlatih dalam menggunakan ekspresi wajah untuk menyampaikan berbagai emosi. Gerakan mata, alis, dan mulut mereka mampu menyampaikan nuansa yang sangat halus, dari kegembiraan hingga kesedihan yang mendalam. Dua, gerakan tubuh yang bermakna. Setiap gerakan tubuh dalam opera Cina memiliki makna yang spesifik. Misalnya cara berjalan yang anggun dapat menunjukkan karakter yang anggun, dan langkah kaki yang berat dapat menunjukkan karakter yang kuat. 3, aksi bela diri dan akrobatik. Banyak opera China, terutama Peking opera, memasukkan unsur aksi bela diri dan akrobatik. Ornamen vokal seperti vibrato, glissando, dan trill digunakan untuk memperkaya ekspresi musikal dan memberikan warna pada suara. 3, penggunaan nada tinggi. Nada tinggi sering digunakan untuk menggambarkan emosi yang kuat, seperti kemarahan atau kegembiraan.
Keempat, dialog bernyanyi. Dialog dalam opera Cina seringkali dinyanyikan, diucapkan. 5. Teknik pernapasan. Teknik pernapasan yang benar sangat penting untuk menghasilkan suara yang kuat dan tahan lama. Yang terakhir ada kombinasi yang sempurna. Keunikan opera Cina terletak pada kemampuannya untuk menggabungkan berbagai elemen pertunjukan secara harmonis. Pantomim, gerakan tubuh, suara, musik, kostum, dan tata panggung saling melengkapi untuk menciptakan pengalaman estetika yang kaya. Semua elemen ini bekerja sama untuk menyampaikan cerita, emosi, dan karakter. Pengaruh opera Cina terhadap seni pertunjukan lain. Dengan sejarah yang kaya dan estetika yang unik, opera Cina telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan seni pertunjukan di tingkat nasional dan internasional. Yang pertama ada pengaruh pada opera dunia. Yang pertama, pertukaran tema universal. Tema-tema universal seperti cinta, pengorbanan, dan konflik sosial yang seringkali menjadi inti cerita dalam opera Cina juga menjadi landasan bagi opera di negara lain. Misalnya, tema cinta yang tragis dalam opera Romeo dan Juliet memiliki kemiripan dengan banyak kisah cinta dalam opera Cina. 2. Teknik vokal dan musikal. Teknik vokal yang khas dalam opera Cina seperti penggunaan falsetto, vibrato, dan ornamen vokal lainnya telah diadopsi oleh penyanyi opera dari berbagai negara. 3. Tata panggung dan kostum. Desain panggung yang megah dan simbolis serta kostum yang rumit dan berwarna-warni dalam opera Cina telah menjadi inspirasi bagi desainer panggung dan kostum di seluruh dunia. Pengaruh pada seni pertunjukan modern di Cina. Opera Cina terus beradaptasi dan berevolusi seiring dengan perkembangan zaman. Pengaruhnya dapat dilihat dalam berbagai bentuk seni pertunjukan modern di Tiongkok. Yang pertama ada teater modern. Elemen-elemen opera Cina seperti musik, tarian, dan kostum seringkali diintegrasikan ke dalam produksi teater modern. Misalnya penggunaan musik tradisional Cina sebagai latar belakang musik dalam drama kontemporer atau penggunaan gerakan tari yang terinspirasi dari opera Cina dalam koreografi modern. 2. Film. Industri film Tiongkok telah banyak meminjam elemen-elemen visual dan musikal dari opera Cina. Seniman kontemporer di Tiongkok seringkali menggunakan elemen-elemen opera Cina sebagai titik tolak untuk menciptakan karya-karya yang inovatif dan eksperimental. Contoh kasusnya ada opera Peicing di Broadway. Pertunjukan opera Peicing di Broadway telah memperkenalkan seni pertunjukan tradisional Tiongkok kepada penonton barat yang lebih luas, membuka jalan bagi pertukaran budaya dan artistik. Crouching Tiger, Hidden Dragon. Film ini merupakan contoh klasik bagaimana elemen-elemen opera Cina seperti aksi bela diri, musik tradisional, dan filosofi Taoisme dipadukan dengan sinematografi modern untuk menciptakan sebuah karya seni yang mendunia. Opera Tiongkok menghadapi tantangan dalam mempertahankan kelangsungan hidup di tengah perubahan preferensi generasi muda yang lebih menyukai hiburan modern. Kendala seperti kurangnya peminat, dukungan, dana, infrastruktur, teater yang ketinggalan zaman menghambat perkembangan seni ini. Namun, upaya untuk menggabungkan elemen modern, mengembangkan konten relevan, memanfaatkan teknologi dan inisiatif pendidikan menawarkan harapan untuk menarik kembali minat penonton. Di era modern, opera Cina atau opera Tiongkok menggabungkan elemen kontemporer dan teknologi untuk menarik penonton, sambil mengembangkan konten yang relevan dan meningkatkan apresiasi melalui inisiatif pendidikan dan kerjasama internasional. Lalu ada kesimpulan, opera Tiongkok simbol budaya dengan sejarah kaya. Kini menghadapi tantangan modern seperti perubahan selera generasi muda dan kurangnya dukungan dan dana. Meskipun ada hambatan dalam pelatihan dan renovasi teater, upaya revitalisasi melalui teknologi, konten yang relevan, pendidikan seni, dan kolaborasi internasional memberikan harapan dengan memadukan inovasi dan tradisi.